Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Universe Martial Season 5 episode kelima. Kok Universe Martial? Martial Universe ya guys ya. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Ya barangkali kalian belum nonton gitu ya. Kalau belum nonton langsung aja tuh ya, nggak usah kita review lagi, kan baru kemarin di uploadnya. Langsung aja tuh ada videonya di video sebelumnya, oke? Bentrok antara Lindong dan Jinmu masih terus berlangsung dengan sengit, di mana hal itu membuat Moling dan rekan-rekan lain langsung memasang wajah kagum karena mereka tidak menyangka Lindong dapat melawan ahli setengah nirvana. Lindong dan Jinmu berubah menjadi dua kilatan cahaya yang saling berbenturan di langit kota dan menunjukkan bagaimana pemandangan dua ahli tingkat tinggi yang adu mekanik OP-OPan. Jinmu jelas saja kesal karena krucil seperti Lindong benar-benar mampu menandinginya dan akhirnya mulai bertarung dengan serius hingga akhirnya berhasil memukul mundur Lindong beberapa kali. Jinmu menunjukkan ekspresi puas di wajahnya seolah menguji sampai kapan Lindong bisa bertahan dan menggunakan teknik tongkat iblis cahaya sucinya. Seketika tongkat yang Jinmu gunakan sebagai cahaya langsung membesar puluhan kali lipat dan menghantam Lindong hingga membuat seluruh tubuh pemuda klan Lin itu bergetar hebat. Tidak selesai sampai di situ, Jinmu juga melepaskan pukulan puluhan bayangan tongkat di saat yang sama hingga akhirnya berhasil menghempaskan Lindong sampai menubruk tanah dengan keras. Moling dan kawan-kawan sudah khawatir menyaksikan bagaimana Jinmu berhasil mendominasi Lindong, namun ternyata rekan seperwakilan kekaisaran yang besarnya itu justru masih sanggup berdiri dan membuat Jinmu berdecik kesal memikirkan, kecoa satu ini kok nggak mati-mati. Karena sudah bosan bermain dengan Lindong, Jinmu pun melepaskan teknik andalannya, yaitu tuburkan gajah suci reruntuhan langit yang akhirnya berbenturan keras dengan 4 jari surgawi penghancur semesta Lindong. Betapa terkejutnya semua orang ketika melihat seni bela diri manifestasi Lindong senyata-nyatanya mampu menandingi bela diri manifestasi Jinmu. Malah pada akhirnya berhasil mengungguli tubrukan gajah suci itu hingga membuat tubuh Jinmu terjatuh dari langit dengan menyedihkan. Semua orang bersorak melihat Lindong benar-benar mampu mengalahkan Jinmu, sementara para murid kekaisaran cahaya suci menunjukkan raut ketakutan dan Lang Tian melepaskan tatapan benci seolah tidak terima pemuda sampah itu mendapatkan begitu banyak perhatian. Nah, ketika Lindong sudah mendekati Xiaoyan seperti merayakan kemenangan, Jinmu berdiri di atas kakinya dengan susah payah sebelum kemudian mengajak semua murid kekaisaran cahaya suci untuk membentuk formasi. Awalnya Lindong tidak mampu menahan gempuran formasi cahaya suci dan hampir saja jadi ayam geprek di dalam sana, sebelum kemudian simbol leluhur pelahap membantunya menyerap banyak energi yang membuatnya berhasil melepaskan diri dari formasi. Belum selesai Jinmu dan antek-antek Dajjal kekaisaran cahaya suci memahami apa yang terjadi, tiba-tiba saja Lindong sudah menggantung di langit dengan bayangan dewa kuno di balik punggungnya, menyebarkan aura yang sangat kuat sebelum akhirnya melepaskan kurungan 5 jari surgawi untuk pertama kali dan memastikan bahwa kali ini Jinmu benar-benar pindah alam dengan selamat sejahtera sentosa. Baru aja Lindong mengistirahatkan diri karena telah kehilangan cukup banyak kekuatan Yuan pasca aktivasi jari kelima. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba saja si anjing satu Lang Tian menyerangnya dan menghempaskan Xiaoyan yang berusaha melindungi Lindong. Bahkan Molingnya juga menghentikan pertarungan itu tidak digubris sama sekali dan Lang Tian langsung mengayunkan pukulan seolah ingin menghabisi Lindong ketika
ketika pemuda itu dalam kondisi lemah. Sayangnya bukan perkara mudah kalau mau mengalahkan Lindong dengan cara licik seperti ini, karena bukannya berhasil memukul Lindong, kepalan tangan Ling Langtian malah ditangkap oleh si pemilik batu suci dan diserap kekuatan Yuannya dengan bantuan simbol leluhur pelahap. Mamam! Ling Langtian hampir saja kehabisan kekuatan Yuan kalau enggak Mbah Mushi tidak menyelamatkannya. Dan setelah itu Lang Langtian juga tidak bisa mendekati Lindong karena Moling dan kawan-kawan telah melindunginya. Ling Langtian hanya bisa mendengus kesal karena gagal menghabisi Lindong dan berjanji bahwa suatu saat nanti pemuda itu akan benar-benar pindah alam di tangannya. Sepeninggalan Ling Langtian, Lindong langsung menghampiri Xiaoyan yang terluka dan berusaha untuk memberi Kang Ojeknya itu suntikan energi untuk menyelamatkannya. Sekarang kita pindah dulu atuh yuk ke lokasi sebuah rangkaian pegunungan yang dilewati oleh sosok kecantikan menawan. Siapa lagi kalau bukan Tuan Putri Istana Langit 9 Surga Ling Qingju. 青竹，你怎么在这里？ Namun kali ini Neng Qingju tidak sendirian, karena beberapa detik setelah dia mendarat muncul sosok lain yang merupakan tuan muda sekte Yuan bernama Yuan Chang. Karena Yuan Chang adalah pewaris sekte super, Qingju langsung memberikan sapaan penuh hormat sebelum kemudian menjelaskan tentang pengendalian binatang yang dia temukan. Setelah menjelaskan hal itu, Qingju tidak menunggu lebih lama dan segera melanjutkan penyelidikan hingga membuat Yuan Chang tersenyum sinis melihat sikap dingin yang ditunjukkan gadis itu sebelum kemudian menyatakan bahwa cepat atau lambat Tuan Putri Istana Langit 9 Surga itu pasti akan menjadi miliknya. udah jadi milik Lindong ini teh guys, udah di gitu ya. 圣将方天霜。 Oke atuh, sekarang kalian apa teh naon atuh tulis di kolom komentar coba. Kalau emang pengikut sejati ya guys ya. Oke, sekarang kita pindah tempat lagi ke kota yang tempat Lindong berada. Namun sekarang pemuda itu mencari lokasi pegunungan yang agak suci karena dia ingin mempelajari teknik reruntuhan gajah suci yang didapatkan dari Jinmu. Setelah melewati waktu pelatihan yang cukup panjang, Lindong pun berhasil menguasai seni bela diri manifestasi itu dan menambahkan amunisi baru untuk mengalahkan lawan-lawannya. Meskipun begitu, Lindong tidak merasa bahwa reruntuhan gajah suci ini cukup untuk melawan seorang ahli ranah nirpana, sehingga Lin Diao pun menjentikan jarinya untuk mengeluarkan seni bela diri lain yang disebut sebagai tubuh nirpana kecil. Setelah mendengar tubuh nirpana kecil dapat membantunya menggunakan jari kelima, Lindong menjadi tidak sabar dan segera memulai pelatihannya. 温室之力。 Lindong melakukan semua instruksi Lin Diao dan menggunakan simbol leluhur pelahap untuk menyerap energi nirpana di medan perang kuno sebagai modal awal baginya mempelajari tubuh nirpana kecil. Setelah mendapatkan cukup modal awal, Lin Diao pun memberikan dukungan dengan melemparkan ratusan pil nirpana juga menyuntikkan energi iblis martennya untuk membantu Lindong menstabilkan diri. Siang telah berlalu dan malam hari pun tiba ketika entah matahari dan bulan telah berganti posisi untuk keberapa kalinya, namun pelatihan Lindong sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Baru setelah beberapa hari sekali lagi berlalu, warna emas di permukaan tubuh Lindong menjadi semakin pekat, dan setelah warna emas itu meledak, Lin Diao pun tersenyum senang memahami bahwa Lindong telah menguasai tubuh nirpana kecil dengan sempurna. Oke atuh, karena Lindong udah makin OP dengan tubuh nirpana kecilnya, sekarang kita pindah lagi ke lokasi gebetannya alias Neng Qingju yang sekarang justru dibuntuti oleh Yuan Chang karena tuan muda sekte Yuan itu berniat untuk ikut melakukan penyelidikan dengannya. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Qingju dan Yuan Chang pun sampai di sebuah kawah berapi dengan altar kuno aneh di bagian tengahnya. Tepat ketika Yuan Chang memasuki altar
altar, King Ju merasa ada yang aneh dan buru-buru mengingatkan pemuda itu, namun sayang peringatannya terlambat karena Yuan Chang telah lebih dulu ditelan oleh binatang iblis ranah nirvana 9 Yuan yang menyerbu dari dalam tanah. Ling Qingju tidak bisa berdiam diri lama-lama karena dia menyadari bahwa ada sosok lain yang keluar dari kawah berapi. Akhirnya Qingju pun mengejar sosok asing itu sambil mengabaikan naga Indosiar yang terus meraung keras sambil mengamuk mengejarnya. Tindakan Qingju yang tampak acuh tak acuh pada si naga Indosiar itu bukanlah tanpa alasan, karena dia tahu Yuan Chang tidak akan mungkin mati begitu saja setelah ditelan oleh binatang iblis. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Ling Qingju, karena naga Indosiar yang sebelumnya ngamuk-ngamuk tiba-tiba saja seperti hilang kendali dan terbang tanpa arah sebelum akhirnya meledak karena terkena efek kekuatan penghancur Yuan Chang yang ada di tubuhnya. Begitu melepaskan diri, Yuan Chang langsung menyusul Qingju dan membantu gadis itu untuk menangkap sosok bertudung yang kemungkinan besar adalah dalang di balik segel pengendali. Dengan kepungan dari dua ahli tingkat tinggi seperti Qingju dan Yuan Chang, sosok bertudung itu pun tidak kuasa melarikan diri lagi dan akhirnya tertangkap sebelum dikenali sebagai orang dari wilayah Suan Barat. Nah, buat FYI aja nih ya, medan perang kuno, perang 100 dinasti, Istana Langit 9 Surga, Sekte Yuan, dan bahkan Kekaisaran yang besar itu adalah faksi-faksi yang letaknya ada di wilayah Suan Timur ya guys ya. Nah, seperti biasa tuh ya kan, namanya juga Cakradiva selalu akan mencerdaskan semua subscriber Cakradiva di seluruh alam semesta ya penonton lah, semua penonton juga ya, walaupun kalian penonton ada yang nggak subscribe nih, kebangetan lah pokoknya mah. Melihat ada anak rantau Ling Qingju pun langsung bertanya apa sih tujuan si sosok bertudung itu kemari. Namun sosok itu sama sekali tidak mau membuka mulutnya meskipun telah tertangkap, malah melepaskan tawa kencang sebelum kemudian meledakkan dirinya sendiri dan menjadi kuntilanak. Kuntilanak. Karena sebelum si sosok bertudung itu berubah menjadi abu, Ling Qingju sempat mengenalinya sebagai warna wilayah Suan Barat, di mana berhubung masalah ini telah melibatkan wilayah lain, Qingju pun menilai bahwa mereka berdua tidak bisa mengambil keputusan dan harus segera melapor pada para Master Sekte Super. Oke, atuh sekarang kita balik lagi ke kota yang dipenuhi kegembiraan ketika melihat Lindong yang dianggap sebagai pahlawan telah kembali dari pelatihan. Tidak hanya warga kota, Moling pun langsung menyambutnya dengan hangat sebelum kemudian mengajak Lindong ngobrol dengan Mu Hongling yang memiliki beberapa informasi penting tentang harta karun kuno dan pohon roh simbol surgawi. Harta karun kuno memang sudah cukup menarik perhatian Lindong, namun ketika mendengar pohon roh simbol surgawi yang konon katanya mampu meningkatkan kekuatan mental seseorang, pemilik batu suci itu pun tidak ragu sama sekali untuk menerima tawaran Mu Hongling pergi bersama ke lembah granit guntur sebagai lokasi keberadaan harta karun kuno. Singkat cerita, trio Lindong, Moling, dan Mu Hongling pun sampai di lembah granit guntur yang memang lokasinya tidak jauh dari kota Yang, dan hampir saja memasuki lembah tersebut sebelum melihat dua rombongan kekaisaran tingkat tinggi yang kemungkinan besar menuju tempat yang sama. Dua kekaisaran itu adalah Kekaisaran Tebing Iblis dan Kekaisaran Suan Bing yang tampak memperebutkan kesempatan untuk memasuki lembah granit guntur. Awalnya Kekaisaran Suan Bing tampak lebih inferior dibanding Kekaisaran Tebing Iblis, namun situasi langsung berubah ketika tuan muda Kekaisaran Suan Bing yang bernama Hua Yun muncul. Namun sayang dominasi Kekaisaran Suan Bing juga tidak bertahan lama karena beberapa saat kemudian pemimpin Kekaisaran Tebing Iblis yang bernama Chen Mu turut menunjukkan diri dan memperingatkan bahwa Kekaisaran Suan Bing bukanlah tandingan Kekaisaran Tebing Iblis. Apa yang dikatakan Chen Mu bukanlah omong kosong, dan oleh karena itulah Hua Yun pun tidak bisa berbicara banyak kecuali membiarkan rombongan Kekaisaran Tebing Iblis itu masuk lebih dulu.
Nah, apesnya keberadaan Lindong dan kawan-kawan diketahui oleh Huayun yang berada dalam kondisi marah sehingga dia langsung memperingatkan 3 ahli kerucil itu untuk tidak masuk kalau tidak ingin keluar sebagai mayit. Namun Lindong sama sekali tidak gentar mendengar peringatan itu, malah mengembalikan kata-kata Chenmu yang hanya melarang Kekaisaran Xuanbing untuk masuk. Dan bukannya mereka bertiga mendengar bagaimana ahli kerucil ini mengkonfrontasi dirinya, Huayu pun habis kesabaran dan mulai menyerbu ke arah Lindong dengan kemarahan. Namun Lindong dengan dukungan tubuh nirpana kecil benar-benar tidak memiliki ketakutan lagi untuk berhadapan dengan ahli nirpana, karena setelah menguasai tubuh nirpana semu itu, Lindong jadi bisa mengeluarkan 5 jari surgawi sebanyak yang dia inginkan. 荒九天，乾坤，无耻，不击必杀。 Murid-murid Kekaisaran Xuanbing tampak kesal karena tuan muda mereka dipermalukan oleh Lindong, namun Huayun justru mempersilahkan Lindong masuk setelah sebelumnya memperkenalkan diri dengan hormat. Tampaknya Huayun berencana untuk memanfaatkan Lindong dan Kekaisaran Tebing Iblis dalam menemukan harta karun kuno sebelum kemudian muncul di saat yang tepat untuk merebutnya. Singkat cerita, Lindong dan kawan-kawan pun memasuki lembah granit guntur dan langsung berpencar untuk mencari lokasi harta karun kuno dan pohon roh simbol surgawi. Lindong sebagai master simbol jelas saja lebih fokus pada pohon roh simbol surgawi, dan sesuai dengan instruksi Lin Diao langsung menggunakan persepsi mentalnya untuk menemukan keberadaan spiritual bak dewa untuk master simbol tersebut. Setelah menyebarkan persepsi spiritualnya ke seluruh tempat di lembah granit guntur, Lindong pun akhirnya menemukan lokasi keberadaan pohon roh simbol surgawi dan tidak membuang lebih banyak waktu untuk menuju ke sana. Lindong bersama dengan 2 saudara pungutnya menyusuri bangunan kuno di lembah granit guntur dan akhirnya sampai di kawasan dekat dengan lokasi keberadaan pohon roh simbol surgawi. Namun baru saja Lindong memasuki tempat yang ditutupi oleh tanaman bersulur sebagai pintu masuk, pemilik batu suci itu sudah disergap dengan tanaman bersulur yang seolah hidup dan berusaha untuk menjauhkannya dari pohon roh simbol surgawi. Lindong tentu saja tidak menyerah dengan mudah dan mengayunkan tombak tulang buaya surgawinya untuk menghancurkan sulur-sulur hidup dan memicu ledakan besar yang menggoncang seluruh bangunan kuno. Goncangan itu pada akhirnya juga menarik perhatian seorang anggota Kekaisaran Tebing Iblis yang bernama Lipan, sehingga si Lipan ini memerintahkan antek-anteknya untuk melanjutkan pencarian sementara dia akan memeriksa sumber ledakan. Nah, ketika Lipan sedang menuju tempat di mana ledakan muncul, Lindong telah berhasil mengatasi sulur-sulur hidup untuk sementara waktu dan akhirnya sampai di depan sebuah pohon emas raksasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah pohon roh simbol surgawi yang dia dambakan. Edian, emang hokinya Lindong ini nggak habis-habis ya. Emang kalau anak baik itu tuh banyak hokinya, guys. Udah baru aja dapat 2 seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, pulang-pulang ditawarin nyari harta karun dan langsung dapet pohon roh simbol surgawi yang dianggap sebagai keberuntungan terbesar bagi seorang master simbol. Tapi si Lipan udah juga mau OTW ke tempat Lindong tuh. Kira-kira apakah Lindong bisa mendapatkan pohon roh simbol surgawi sebelum Lipan datang, ataukah Lindong harus melewati baku hantam dulu untuk memperebutkan pohon roh simbol surgawi dengan si Lipan? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi Rama. Di sini pamit, bye bye.